Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Genia dengan NIM 230104010087. Di sini saya akan menuntaskan tugas UAS dari dosen pengampu sejarah dakwah Ibu Rizkiatul Hasanah SOS. Baik, di sini saya akan membacakan materi apa saja yang dikemukakan dalam NMAP. Pertama, dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang mencakup bagaimana sejarah dakwah Abbasiyah, bagaimana perluasan wilayah dakwah pada masa Daulah Abbasiyah, bagaimana dakwah melalui perkembangan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah, apa hambatan dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Materi yang kedua yaitu dakwah Islam di Afrika yang mencakup sejarah dakwah di Afrika, perkembangan Islam di Afrika, kelebihan dan tantangan dakwah di Afrika, kekurangan dakwah di Afrika. Materi yang ketiga yaitu dakwah Islam di Eropa, mencakup teori sistem dakwah, teori proses dakwah, faktor memengaruhi proses dakwah, dan perkembangan sistem dakwah Islam di Eropa dari perspektif sejarah. Materi yang keempat yaitu dakwah Islam di Amerika, proses masuknya agama Islam ke benua Amerika, tokoh-tokoh penting dalam sejarah dakwah Islam di Amerika, perkembangan dan tantangan dakwah Islam di Amerika dan masa kolonial hingga era modern, pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam seiring perkembangan dakwah. Materi yang kelima yaitu dakwah Islam di Australia. Pertama, mencakup sejarah perkembangan dakwah Islam di Australia, tantangan dakwah dalam Islam di Australia, strategi dan metode dakwah yang efektif di Australia, dan dakwah Islam terhadap komunitas Muslim dan masyarakat umum di Australia. Materi yang keenam yaitu dakwah Islam di Asia Tenggara. Apa peran Islam dalam pembentukan kerajaan dan negara di Asia Tenggara? Kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam proses dakwah dari dulu hingga sekarang? Terakhir, bagaimana strategi dan metode dakwah berubah dari masa klasik hingga modern? Dan materi yang terakhir mengenai dakwah Islam di Indonesia. Pertama, biografi Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Yang kedua, metode dakwah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Yang ketiga, karya Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Yang keempat, biografi Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Kelima, metode dakwah Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Materi terakhir, karya Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Memasuki materi yang pertama mengenai dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Bagaimana sejarah Daulah Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang Nabi Muhammad SAW, nama Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Secara nasab, para pencetus dinasti ini meminta masuk keturunan keluarga dari Jalur Al-Abbas. Istilah Abbasiyun yang dikenal pada masa sebelum tahun 132 Hijriah. Perluasan wilayah dakwah pada masa Daulah Abbasiyah. Periodisasi Daulah Abbasiyah, kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Masa pemerintahannya mencakup 5 abad dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dalam perkembangannya, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Pada masa Daulah Abbasiyah, dakwah atau penyebaran ajaran Islam berkembang melalui berbagai cara, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikenal sebagai masa Islam di mana terjadi kemajuan besar dalam bidang pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lainnya.
Hambatan dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Berikut ada beberapa pembahasan tentang hambatan dakwah pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 2. Konflik politik dan perang saudara. 3. Pengaruh budaya asing. 4. Ketegangan antar mazhab. Dan yang kelima, tantangan dari agama-agama lain. Materi yang kedua yaitu dakwah Islam di Afrika. Sejarah dakwah di Afrika. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pertama kali ada kontak Islam dengan Afrika yaitu setelah masa hijrah ke Habsyah. Dan di sana mereka dapat perlakuan baik dari masyarakat maupun dari penguasa yang Najasyi atau Hindus. Pada masa reformatif pertama Amr bin Ash menguasai Mesir 539 sampai 540 dan setelah meninggalkan antara Israel. Perkembangan Islam di Afrika. Pembahasan mengenai Mesir dan perkembangan Islam di Afrika mencakup beberapa wilayah mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Nigeria, Mali, Gading, Sudan, Ethiopia, Kenya, Zambia, dan lain-lain. Kelebihan dan tantangan dakwah di Afrika. Pertama, politik. Dalam bidang politik tersebut, di Afrika banyak juga tokoh muslim yang memiliki jabatan tertinggi di negaranya. Sebut saja seperti Muammar Gaddafi, yakni beliau sebagai pemimpin muslim kontemporer Libya. Banyak perubahan setelah Muammar Gaddafi menguasai politik Libya. Yang kedua, ekonomi. Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendidikan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan-bahan tambang, terutama yang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Tantangan dakwah di Afrika. Di Afrika terdapat banyak tantangan dakwah, yakni banyak misionaris di bawah yayasan Kristen yang setiap tahun membagi-bagi ratusan ribu Injil, buku-buku, dan majalah secara gratis untuk menyebarkan pemikiran Kristen di kalangan muda dan remaja dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Materi yang ketiga yaitu dakwah Islam di Eropa. Teori sistem dakwah. Teori sistem dakwah mengacu pada struktur organisasi dakwah yang terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan, strategi, program, dan jadwal. Dalam konteks dakwah Islam di Eropa, sistem dakwah biasanya terdiri dari lembaga Islam, organisasi Islam, dan lembaga pendidikan Islam. Organisasi ini bekerja sama untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat identitas Muslim di Eropa. Teori proses dakwah menerangkan langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam teori dakwah. Proses ini meliputi identifikasi sasaran dakwah, perencanaan strategi, pelaksanaan program dakwah, dan evaluasi hasil. Di Eropa, proses dakwah sering melibatkan dialog antaragama, program pendidikan agama, dan kampanye sosial untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Faktor yang mempengaruhi dakwah Islam di Eropa. Pertama, konteks sosial dan politik. Kedua, teknologi dan media sosial. Ketiga, kondisi ekonomi. Dan yang keempat, kepemimpinan dan pemerintahan. Perkembangan sistem dakwah Islam di Eropa dari perspektif sejarah. Sejarah dakwah Islam di Eropa dimulai sejak kedatangan Arab Spanyol pada abad ke-8 Masehi. Dakwah ini berkembang pesat di Spanyol Muslim Al-Andalus dengan mendirikan berbagai institusi pendidikan dan keagamaan. Selama periode ini terjadi pertukaran budaya dan ilmiah antara dunia Islam dan Eropa Kristen yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan
September 2001, citra Islam dan orang Muslim di Amerika Serikat umumnya positif dan toleran. Namun, setelah serangan tersebut, citra Islam dan orang Muslim mulai berubah menjadi lebih negatif dan stereotip. Masyarakat Amerika Serikat mulai melihat Islam sebagai agama yang keras, totalitarian, dan negatif, serta orang Muslim sebagai lemah dan tidak berpendidikan. Materi selanjutnya yaitu dakwah Islam di Australia. Sejarah perkembangan dakwah Islam di Australia. Islam masuk ke Australia ketika kota Adelaide menjadi pangkalan bagi usaha, perintis dan penjelajahan kawasan tanah Australia tahun 1850 sampai 1970 pada tahun 1870. Didirikan sebuah masjid kecil yang cukup indah dengan 4 menara di masing-masing sudutnya. Masjid itu didirikan di sebuah lapangan di sekitar pemukiman orang-orang Afghanistan yang memelihara unta untuk menyangkutkan barang-barang. Sambil memelihara unta, mereka mendakwahi lingkungan sekitar. Tetapi karena mereka tidak mampu dan berdakwah, upaya penyebaran Islam itu hanya dilakukan secara sembari dan tidak terima dengan baik. Tantangan dalam dakwah Islam di Australia. Persepsi publik dan Islam fobia. Banyak Muslim di Australia menghadapi diskriminasi dan prasangka pada persepsi negatif terhadap Islam. Media seringkali menggambarkan Islam dalam konteks negatif yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat umum terhadap komunitas Muslim. Yang kedua yaitu keberagaman budaya. Muslim di Australia berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Keragaman ini bisa menjadi tantangan dalam menyatukan visi dan misi dakwah, serta dalam mengelola perbedaan dalam keyakinan dan tradisi. Yang ketiga, integrasi sosial. Tantangan integrasi ke dalam masyarakat Australia yang lebih luas seringkali menjadi isu bagi banyak Muslim. Ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai lokal sambil tetap mempertahankan identitas keislaman mereka. Strategi dan metode dakwah yang efektif di Australia. Pertama, dialog antaragama, mengadakan dialog dan diskusi dengan komunitas agama lain untuk membangun pemahaman dan toleransi. Kedua, menjalin hubungan baik dengan pemimpin agama lain dan berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama. Pendidikan dan penelitian, mendirikan sekolah Islam dan pusat pendidikan yang fokus pada kurikulum yang menggabungkan pendidikan umum dan agama, meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah-sekolah Islam dan menyelenggarakan kursus-kursus tentang Islam untuk masyarakat umum. Dampak dakwah Islam terhadap komunitas Muslim dan masyarakat umum di Australia. Dakwah Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap komunitas Muslim dan masyarakat umum di Australia dalam beberapa aspek. Penguatan identitas Muslim, dakwah membantu memperkuat identitas keagamaan komunitas Muslim melalui berbagai kegiatan dakwah seperti ceramah, ujian, dan pendidikan agama umat Muslim di Australia dapat lebih memahami dan mengerti ajaran Islam. Dan yang kedua, dakwah Islam berperan penting dalam membentuk dan memperkuat komunitas Muslim. Masjid dan pusat-pusat Islam sering menjadi tempat berkumpul, berbagi informasi, dan mengingatkan satu sama lain. Selanjutnya, dakwah Islam di Asia Tenggara. Apa peran Islam dalam pembentukan kerajaan dan negara di Asia Tenggara? Pertama, proses Islamisasi. Islamisasi di Asia Tenggara dimulai melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah oleh pedagang Muslim dari Timur Tengah, India, dan Cina. Kedua, pembentukan kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Ternate menjadi pusat pemerintahan dan penyebaran Islam. Apa tantangan yang dihadapi dalam proses dakwah dari dulu hingga sekarang? Pertama, tantangan sejarah perlawanan dan penolakan. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau menghadapi banyak perlawanan dan penolakan dari kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran baru ini. Yang kedua,
kedua, keterbatasan komunikasi. Penyebaran informasi pada masa lalu sangat terbatas. Dakwah harus dilakukan secara langsung melalui lisan dan perjalanan untuk menyebarkan ajaran memakan waktu dan tenaga yang besar. Ketiga, perbedaan budaya. Saat Islam menyebarkan berbagai wilayah dengan budaya yang berbeda, para dai atau pendakwah harus menyesuaikan pendekatan mereka agar ajaran Islam dapat diterima dengan baik. Bagaimana strategi dan metode dakwah berubah dari masa klasik hingga modern? Masa klasik, metode lisan dan tatap muka. Dakwah pada masa klasik lebih banyak dilakukan melalui metode lisan seperti ceramah, khutbah, dan pengajaran langsung. Penyampaian pesan dilakukan dalam pertemuan di masjid, majelis ilmu, atau forum-forum keagamaan. Masa modern, media massa dan elektronik. Dakwah modern memanfaatkan media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar. Program keagamaan disiarkan lebih luas, memungkinkan pesan dakwah mencapai audiens yang lebih besar. Materi terakhir yaitu dakwah Islam di Indonesia. Biografi Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Sunan Gresik atau Maulana Nahdlatul Ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Pertama di Gresik, Jawa Timur pada sekitar tahun 1404 Masehi. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan anak dari Sunan Maulana Ibrahim dan Candrawulan. Beliau dilahirkan di Campakanda tahun 1401 Masehi. Saat kecil, beliau bernama Said Muhammad Ali Rahmatullah, namun setelah pindah ke Jawa Timur, ia dipanggil Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Biografi tentang Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel, lahir tahun 1465 Masehi dari ibunya Nyi Ageng Mamila, putri Adipati Tuban. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama asli beliau adalah Raden Kosim, namun sewaktu muda sering dipanggil dengan nama Raden Saripudin oleh orang-orang. Biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Palestina. Nama aslinya yaitu Said Jafar As-Sadiq Sadiq Zamanuddin, anak dari Raden Usman Haji atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Metode dakwah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Metode dakwah Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, terkhusus di wilayah Gresik dan sekitarnya. Sunan Gresik memiliki metode dakwah yang sangat bijaksana dan adaptif, mencerminkan pemahaman mendalam terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat. Metode dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel menyebarkan ajaran agama Islam di Surabaya dan sekitarnya. Beliau memiliki metode yang efektif dan dapat menyesuaikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Metode dakwah Sunan Bonang. Dalam bidang dakwah Sunan Bonang membantu Raden Patah membangun masjid Demak. Ia juga melakukan dakwah melalui metode wayang serta alat musik gamelan seperti gunang, kenong, dan kepak. Pesan-pesan dakwah dikemas dalam bentuk gunang atau syair-syair lagu yang harus ditafsirkan secara jernih. Dalam berdakwah Sunan Derajat menekankan aspek keseimbangan antara kesejahteraan lahir batin, jasmani rohani, dan dunia akhirat supaya hidup selamat dan sejahtera. Hidup di dunia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Sunan Kudus menyiarkan agama di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau berdakwah menggunakan pendekatan kultural. Sunan Kudus menciptakan berbagai cerita keagamaan. Yang paling terkenal adalah Gending, Makmur Mambang, dan Injil. Karya Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Pertama, karya Sunan Gresik, Lembang Suluk, Gundul-Gundul Pacul, dan mendirikan pondok pesantren di Lenan, Gresik. Kedua, karya Sunan Ampel, yaitu mendirikan pesantren Ampel Denta, aspek akidah dan ibadah, dan yang ketiga, perancang kerajaan Islam Demak. Selanjutnya, karya Sunan Bonang, Gending, Tembang Tombo Ati, dan Suluk. 4. Karya Sunan Derajat, Tembang Sangkur, Gamelan Sihomengkok. Dan yang kelima, karya Sunan Kudus, karya sastra yaitu cerita agama Mas Mambang dan Injil.
Biografi Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Mulia, Sunan Gunung Jati. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada 1442 Masehi dengan nama Jati. Sementara ayahnya Syekh Maulana Ishaq adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra Sayyidat Dimas. Sedangkan sang ibu Dewi Sarkandari adalah Raja Biambang. Dia diwangi yang merupakan putra Maharaja Hemuruk masa menjabat pada tahun 1340 sampai 1389 Masehi. Dua biografi Sunan Kalijaga lansir dari Gramedia terdapat dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama itu menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Jomblo Barat dan Jawa asli. Sedangkan menurut pendapat yang ini, dia adalah orang Arab dan sisanya dapat dilacak hingga atau tempat Imam Thalib paman Nabi Muhammad SAW. Tiga biografi Sunan Mulia. Sunan Mulia yang memiliki nama asli Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga, salah satu tokoh Wusana yang terkenal dan Dewi Sara. Dia lahir pada abad ke-15 Jawa Tengah. Dalam keluarga yang sangat religius dan berpengaruh, lingkungan keluarganya yang penuh dengan nilai-nilai keislaman membentuk karakter dan pengetahuan agamanya sejak kecil. Terakhir, biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah lahir sekitar tahun 1448 di Makassar, Sumatera. Ia adalah putra dari Syarif Abdullah, seorang ulama keturunan Arab, dan Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran di Jawa Barat. Metode dakwah Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Metode dakwah Sunan Giri yaitu Sunan Giri menjalankan misi dakwahnya melalui dua pendekatan ulama. Yang pertama adalah melalui bidang pendidikan, di mana ia membuka pesantren dan mengajarkan ajaran Islam kepada para muridnya. Pendekatan kedua melibatkan penggunaan karya seni dan hiburan seperti permainan anak dan tembang. Kedua, metode dakwah Sunan Kalijaga. Dalam pelaksanaan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan tiga pendekatan, yaitu menolong yang berarti bersedia menolong, masuk, membimbing, dan mengarahkan. Amor yang berarti bersedia bergaul, bercampur, berkawan, dan bersahabat. Ketiga, metode dakwah Sunan Muria. Sebagai salah satu dari Rasulullah, upaya dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukannya adalah di Kalimantan Barat. Namun dia juga berdakwah di sekitar